Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kami membicarakan bersama sore bersama beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Kami percaya bahwa kita semuanya boleh mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Mari lihat kanan kirimu, berikan senyum kepada Dia. Katakan kepada Dia, Tuhan Yesus mengasihi. Sebab Allah kita dahsyat. Amin. Engkau dahsyat selama-lamanya Tuhan. Biar
seperti-Mu, Yesus. Kau baik, kami bersyukur miliki Tuhan seperti-Mu. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami bersyukur atas kebaikan-Mu.
Sebab Allah kita besar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari katakan lagi. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita menari buat Tuhan kita.
Dia raja di atas segala raja. Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang tak pernah meninggalkan kami.
milikku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia.
Bapa yang sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tanpa syarat, kasih agape. Kasih yang dilimpahkannya bagi kita. Tanpa kita harus berbuat apa-apa. Hanya cukup percaya, membuka hati dan beriman, maka kau akan diselamatkan. Kasih yang tak bersyarat. Dan Bapa yang sangat-sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam suka dan duka Dia tetap ada. Di dalam sehat maupun sakit Dia tetap ada. Karena kasih kuasa-Nya yang memulihkan, membangkitkan kehidupan kita. Kita katakan dengan segenap hati kita, Kau Bapa-Ku yang baik. Yes, kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kau yang memulihkan hati yang sedang terluka, menghibur kami yang sedang bersedih. Yes Lord, praise the Lord. Kami nikmati hadirat-Mu. Kau Bapa-Ku yang baik. Nikmati hadirat-Nya. Bercurah, penuhi kami ya Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Bapa yang maha tinggi, Bapa yang sangat baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang satu, Echad, tidak terpisahkan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, selama-lamanya. Biar kami terus waktu punya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan demi melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati sama-sama. Kita katakan amin. Silakan duduk. Salam saudara yang dikasihi Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang di online. Terima kasih atas imam-imam musik luar biasa. Ya, perjumpaan pertama mereka sungguh luar biasa ya. Karena kalau ikan bilang pertama apa? Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu iklan aks ya. Tetapi jika bersama Tuhan, mau pandangan pertama, kedua, ketiga, keempat, istri tetap cinta pada suami, suami tetap cinta pada istri. Kalau belum suami istri jangan saling mencintai, saling mengasihi cukup ya. Tapi sesungguhnya mengasihi jauh lebih tinggi ya. Oke, kita buka Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 10 saja. Ya. Nanti ayat yang pertama akan dibacakan saudara, lalu yang kedua ya saudara mengambil, yang kedua kita baca bersama-sama ya sampai ke ayat yang 10 secara bergantian. Oke. Rafael boleh ambil gitarnya? Kunci. Dua, udah dapat Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 10, katakan amin. Amin. Dua ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2 bersama-sama. Dua ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Haleluya. Hari ini kita mengambil tema kuasa kasih yang membangkitkan. Saudara dikasih Yesus, di hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023 ini pas jam 6 sore orang Israel akan merayakan Hari Raya Rosh Hashanah yang ke 5784. Berbeda ya, kita 2023, mereka 784. Dihitung dari mana? Dari dimana Abraham ketika dipanggil dari Arab Utara, dipanggil untuk menjadi orang pilihan, dipanggil untuk menjadi bangsa pilihan. Dia akan melahirkan anaknya Ishak, Yakub. Yakub akan berubah nama menjadi Israel. Umat yang dipilih Tuhan, umat yang dibela Tuhan, umat yang dimenangkan oleh Tuhan. Bukan karena kuat mereka, mereka sering menang perang meskipun seakan-akan mereka tidak punya harapan, seakan-akan mereka tidak mungkin bisa menang, tetapi mereka bisa menang. Oleh karena apa? Karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Dan kita juga yang percaya, katakan amin. Nah, pada tadi kita barusan saja baca, Yesus sedang berjalan pada saat itu hari raya Israel. Di mana? Di Yerusalem. Kita ketahui bahwasanya ibu kota Yehuda ada Yerusalem. Nah, ketika masa kejayaan Daud dan Salomo, mereka masih satu. Tapi setelah anak Salomo terbagi dua, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Kerajaan utara Israel beribu kota di mana? Samaria atau Yerusalem? Samaria. Dan sedangkan ibu kota Yehuda adalah Yerusalem. Nah, Yesus sedang berjalan-jalan di Yerusalem. Yesus bukan sedang pelisiran. Kalau saudara ataupun hamba-hamba Tuhan kok lagi happy-happy, dia akan pelisiran ke Bali berjemur ya. Orang jemur ikan asin, dia jemur badan, ya kan? Orang jemur baju, dia jemur badan. Nah, ini Yesus sedang berjalan-jalan, bukan pelisiran, tetapi dia sedang berjalan melaksanakan misi surga. Katakan misi surga. Karena saudara juga adalah duta-duta surga. Katakan amin. Nah, ketika Yesus berjalan, yang terjadi adalah bukan pemandangan yang indah, bukan sesuatu yang membuat dirinya bahagia, tetapi ada sesuatu yang terjadi di lingkungan itu. Di Bethesda. Bethesda adalah rumah belas kasih Tuhan, rumah anugerah Tuhan. Di dalam itu ada beberapa serambi, ya, seperti susunan tiang-tiang atau di ruangan terbuka, kebun terbuka, dan di situ terdapat orang yang bahagia sedang sakit. Berarti apa dia? Membutuhkan belas kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan anugerahnya Tuhan. Mereka sakit bukan sakit hati. Ya, saudara pernah sakit hati? Diputusin? Di PHP-in pernah? Pernah sakit gigi? Mana lebih sakit gigi atau sakit hati? Ya, kalau sakit hati bisa move on, tukar tambah ya. Kalau sakit gigi gak bisa cabut begitu saja, tunggu habis menunjuknya. Bagus. Tapi ada bang bilang juga, lebih bagus aku sakit gigi bang katanya, daripada sakit hati gak bisa kulupakan dia bang. Katanya kan. Nah, hari itu Yesus ketika berjalan, dia melihat beberapa orang yang sakit tergeletak begitu saja. Mereka mengharapkan sesuatu yang terjadi, yaitu ketika kolam ini
menggelegak airnya atau terguncang ataupun mengalir, berarti malaikat Tuhan sedang turun dan menyediakan mujizat, menyediakan kesembuhan, menyediakan keajaiban. Ya, orang yang sakit, buta matanya. Ini bukan bicara buta mata seperti kami tunanetra sementara, bukan buta jasmani saja. Bisa juga sasa ini buta rohaninya, buta mata hatinya. Saudara kasih Yesus, kalau orang buta mata rohaninya, dia akan menerima pengajaran-pengajaran begitu saja. Setiap pengajaran yang saudara dengarkan harus menjadi sumber kebenarannya, menjadi sumber indikatornya, ya, perbandingannya, tolak ukurnya, yaitu Alkitab. Bukan pengajaran manusia yang utama, tapi adalah firman Tuhan. Lalu mereka mengatakan, banyak sekarang ya kan, Tuhan Yesus itu bukanlah juru selamat. Siapa bilang dia juru selamat? Dia Tuhan. Kenapa malah orang Kristen? Tiga. Siapa bilang tiga? Allah kita satu, Ehad, tunggal. Dia adalah Bapa yang Esa, tunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu. Nah, ketika Abraham dipanggil ada namanya monotisme, tanggung jawab. Dia percaya pada Tuhan dan dia melakukan sebuah tanggung jawab. Sedangkan monotisme, etik, yaitu bagaimana orang percaya pada Tuhan, Tuhan itu satu, bertanggung jawab dan melakukan firman Tuhan. Tapi berbeda dengan, coba baca Yakobus 5. Yuk kita baca sama-sama. Nah, monotisme jumlah. Coba yuk. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mengerikan bukan? Coba cek dirinya. Kita percaya Tuhan satu, amin. Itu baik, tapi setan pun percaya, bos. Perbedaannya apa? Setan hanya percaya, tapi dia tidak punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dia pun tidak punya niatan untuk taat tunduk kepada firman Tuhan. Itulah perbedaan kita dengan setan. Kita punya tanggung jawab, kita punya cara kerja yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita mempunyai sikap yang siap taat untuk kebenaran firman Tuhan. Itulah perbedaannya, saudara kasih Yesus. Jadi sampai di mana coba posisi kita? Sebatas Yakobus 5 ayat 19, atau kita sudah menjadi anak? Karena darahnya sudah tercurah di kayu salib, menembus seluruh dosa kita. Semuanya sudah dibayar, sudah ditebus dari pasar dosa. Ago, pasar rajo dosa kita ditebus dari pasar dosa. Coba lihat ya, kalau sederhana. Di pajak ada ikan nih. Di pajak kan ada ikan kan? Mulai dari ikan teri sampai ikan hiu ya, ya oke. Tiba-tiba ikan dencis lah pertengahan atau ikan tongkol. Nggak mau aku di pajak ini, bau amis. Bisa dia bergerak lagi ke laut? Tidak, dia tidak bisa bergerak dari pasar. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari pasar. Sampai ada pembeli, datanglah si Citra, dibelinya, dibayarnya lunas, baru dibawanya keluar dari pasar itu. Ya, atau tomat, ada cabai panas, bau, balikkanlah ke kebun beras lagi, dingin sejuk, wangi, ya, bisa? Tidak. Sampai ada si Sela membeli tomatnya dan dia buat sambal di rumah. Si tomatnya sudah dibayar, lalu dibawa dari pasar dan bebaslah dia dari pasar. Begitu juga kehidupan kita. Kita tidak bisa selamat oleh karena sikap-sikap baik kita, tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Setelah kita menerima kasih karunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Yang siap katakan amin, yang percaya katakan amin. Kita tidak bisa bebas dengan amal budi. Semua oleh karena anugerahnya. Orang sakit ini juga
Ada juga yang lumpuh ternyata. Lumpuh apa artinya? Tidak bisa bergerak dengan bebas. Ya, tidak bisa melangkah dengan bebas. Tidak bisa melayani dengan bebas. Tidak leluasa mengharapkan bantuan orang lain, mengharapkan belas kasih orang lain. Lumpuh. Apakah prestasi saudara sedang lumpuh? Apakah kita sedang tidak berkarya sehingga sepertinya lumpuh semua karya kita? Stagnan, berjalan tempat. Apakah perasaan kita sedang lumpuh? Aku sudah mati rasa, Bang. Tak selera sama laki-laki lagi, kata perempuan ini. Kan bahaya kan? Datang lagi, kenapa kok? Kok muka kau nengok cewek kok gak pernah senyum? Yang putih manis tak kau senyum juga. Yang putih juga enggak. Dia nengok si Joko, Susilo, kok senyum kok? Iya, badannya six pack. Dipanggil nggak nengok si Joko. Cin, apa kan ya? Akhirnya semua bertentangan dengan firman Tuhan. Coba bayangkan, kita sebentar membahas ini kan. Di Jerman, pernah kita bahas kemarin kan, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sudah disahkan boleh menikah. Itu sudah lama. Sekarang dengan hewan bisa nikah. Bayangkan dia nikah sama buaya. Buaya darat aja mengerikan kan, bu perempuan wanita kan. Buaya darat ngeri nggak? Ngeri ya? Ini menikah dengan buaya dia, dengan hewan, dengan kuda. Disahkan oleh undang-undangan. Kan mengerikan kan. Makanya ada warga negara Amerika, Indonesia, dia di Amerika, ya kan? Sudah warga negara Amerika tapi sudah keluar green card-nya. Dia bilang bahaya anakku di Amerika. Aku akan segera memulangkan dia ke Indonesia. Dikatakannya sama gembalanya. Tahu apa kata gembalanya? Sama saja. Di Indonesia juga sudah mengerikan. Cuma perbedaannya tidak didukung oleh undang-undang. Di sana didukung oleh undang-undang. Bagi pengusaha bakery yang tidak mau menikahkan, ya kan, si Inul dengan si Adam, boleh? Boleh. Ketika melakukan kebenaran itu pun bisa ada konsekuensi hukumnya. Dunia ini semakin mengerikan. Mata rohaninya buta. Dia lumpuh akan kebenaran. Tidak bisa melakukan sesuatu yang benar, tidak bisa melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Lumpuh bukan berarti saudara lihat di rumah sakit pakai kursi roda. Orang buta bukan Anda lihat yang ngamen tuh, yang cak-kucung aja bu kan? Lalu dapat kalian kasih 500 perak, 1000. Berapa tuh bang? 10.000, balas 1000 kalian kasih kan? Bukan buta secara jasmani saja. Tetapi orang yang buta, orang yang lumpuh dalam bentuk apapun, memerlukan yang namanya Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia memerlukan, kita juga memerlukan Yesus Kristus. Sementara pria ini sudah 38 tahun lumpuh Bapak Ibu. Saya kemarin 1 tahun aja lumpuh. Aduh, enaknya. Di situ besar, di situ kecil. Aduh, ya semua emosi, semua membuat terbangan. Semua yang ada terbang, ya kan? Untung nggak ada piring terbang jadinya kan? Karena apa? Sangat mengerikan ketika lumpuh. Orang sepele nengok kita, orang yang kita sayangi pun meninggalkan kita jauh, ya kan? Jauh. Pernah dengar lagu sang itu? Jauh darimu. Lalu bisa nyanyi aja, ini rohana kita. Ya kan? Kita tidak bisa jauh dari Tuhan sesungguhnya. Tapi walaupun yang kita kasih, yang kita sayangi jauh, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak jauh dari kita. Yang percaya katakan amin. Ini pria 38 tahun lumpuh. Sederhana saja, saudara dikurung aja di dalam kamar 2 kali 24 jam. Tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Tidak bisa melihat dunia luar. Tidak bisa berkarya dengan bebas. Tidak bisa melayani dengan bebas. Tidak bekerja dengan bebas. Tidak bisa sekolah dengan bebas. Tapi tertib. Ya, kita aja tadi baru dengar Pak salah satu pendeta gembala Bali luar biasa ya. Ya kan? Bulan Agustus hari kemerdekaan. Ya. Merdeka. Sekali merdeka tetap. Betul, bagus. Merdeka dari dosa, merdeka dari rupa-rupa kedagingan. Tetapi sementara dulu apa bilang? Merdeka sekali katanya. Tahu artinya apa? Ini hidupku.
Ini hakku, mau berbuat apa aku di dunia ini, ini hakku. Inilah mata yang buta secara rohani. Apa yang kulakukan adalah hidupku, hakku. Apa loh? Bayangkan kalau orang bicara gitu pada kita, apalagi anak kita bicara pada kita enak. Orang yang kita sayangi bicara gitu sama kita enak. Tidak enak, apalagi ketika Bapa kita di surga yang sangat mengasihi kita. Kita berbicara seperti itu di dalam hati kita, dengan lidah kita. Apa yang dirasakannya? Sedih, yes. Sakit hati, tidak. Dia tetap mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. 38 tahun ibu, bapak, saudara dikasih Yesus, terbaring menunggu mujizat. Air tergoncang, yang timpang, lari duluan masuk dia sembuh. Dia tidak bisa bergerak karena dia lumpuh. Dia bisa hanya melihat orang sembuh. Dia mungkin hanya bisa melihat air tergoncang. Mungkin dia bisa hanya melihat mobil BMW Mercedes lewat-lewat, ataupun kereta kuda kalau ada pada saat itu, ya kan? Dia hanya bisa melihat, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tertidur 38 tahun. Nggak terbayangkan lah 38 tahun. Saya ingat 2007 nggak nyampe setahun udah ampun lah. Haleluya. 38 tahun. Gini saja 38 hari aja. Saudara pernah diikat di dalam atau ditaruh di dalam rumah saja terus tanpa bisa keluar? Tidak mengenakan bukan? 38 tahun kalau lumpuh, apalagi bercakap kalau dia pun kaya raya untuk mengobatinya sudah habis. Saya perhitungkan ini Bapak sudah tidak punya apa-apa. Karena manusia kalau masih punya harta, masih punya uang, dia akan berusaha berobatlah kemana saja. Seperti orang lumpuh pada saat tahun ini kan. Tidak bisa ke Indonesia, ke Penang. Tidak bisa ke Penang, ke Malaysia kalau ada uangnya. Ke Singapura, ada uangnya lagi dolar, ke Amerika dia. Sampai di mana Bapak yang tidak punya uang, dia yang mengharapkan mujizat, keajaiban yang dianugerahkan Tuhan. Itu dia tidak dapat. 38 tahun menanti. Aku 3 bulan aja menunggu calon si istriku dulu, mau menggap-menggap aku. Mana dia? Jangan-jangan sudah sama si Ucok dia, ya kan? Jangan-jangan begini, jangan-jangan sudahlah, ya kan? Yang penting Tuhan Yesus bersamaku. Nah, bocah ayat kelima ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lihat, Tuhan Yesus mengatakan, "Maukah kau sembuh?" Coba bayangkan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada pribadi kita, "Maukah kau sembuh? Maukah kau diberkati? Maukah kau ditolong? Maukah kau menjadi kepala bukan ekor?" Yang percaya katakan amin. Itulah dikatakan Yesus pada orang lumpuh ini, "Maukah kau sembuh?" Kalau aku tanya, mau kali lah Bapak, masa gak mau aku berjalan melihat seperti dulu lagi? Tapi mungkin pikir Bapak kalau melihat bahaya ini. Karena seluruh suka yang bening-bening ada, mobil bening, kereta bening, dan semua kaca-kaca bening, ya kan? Bahaya, mungkin, atau belum saatnya. Sekali melihat langsung melihat mahkota, ting, ya kan? Maukah kau sembuh? Maukah keluargamu diberkati? Maukah keluargamu dipulihkan? Maukah kau menjadi anak-anak yang berkarya buat Tuhan Yesus? Maukah kau menjadi duta-duta Kristus? Maukah kau menikmati kasih yang tidak terbatas itu? Kita jawab sama-sama, katakan mau dan amin. Sungguh luar biasa, inilah kasih Bapa yang tidak terhingga. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita nyanyikan dari kunci G, Bang. Sebab kau layak. Sebab kau layak. Sebab kau layak. Yes. Segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Abah.
belur. Rabatakal nasikarabalu. Terima kasih Bapa. Kami mau Kau pulihkan hati kami. Kami mau Kau pulihkan kehidupan keluarga kami. Raja di atas segala, Bapa layak, Bapa layak, terima pujian, Bapa layak, terima pujian, Bapa layak. Lakukan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau layak, terima pujian. Engkau layak, terima Yesus, Raja di atas segala raja. Bayangkan jika Raja Arab aja bertanya pada kalian, saudara kasih Yesus, mau kalian mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru? Maulah, kecil sama Raja Arab, iya kan? Mau kalian itu apartemen di Prima itu atau di mana? Dan guys mau atau Moro? Tahu aja bang ini apa ya, apartemen bang ya? Mau? Ini Raja Arab nih loh. Kita bicara Raja Arab lah. Mau? Oh maulah, aku juga mau. Ini masih Raja Arab. Ini yang berbicara, yang bertanya adalah Raja di atas segala raja, Pencipta langit, bumi dan isinya. Bayangkan begitu luar biasa kasihnya. Dia tahu pria yang 38 tahun ini tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melangkah untuk menuju kolam Bethesda. Ya, jika dia tidak bisa memiliki kesembuhan, maka Yesus yang mendapatkannya. Jika saudara juga hari ini dokter Indonesia tidak bisa pulihkan, ada dokter di atas segala dokter yang percaya di dalam Tuhan Yesus, dia bisa menyembuhkan. Katakan amin. Jika sepertinya keuangan saudara mulai babak belur, ya, ada Kristus Yesus yang menjadi sumber berkat kita. Tetapi dengarkan perkataannya, dengarkan perintahnya. Jangan hanya mau berkatnya saja, tetapi perintahnya, berkatnya untukku Tuhan. Perintahnya kasih aja sama istriku, biar aku bisa happy sendiri. Oh, berkatnya rumahnya, mobilnya, duitnya amaku aja. Perintahnya kasih aja sama si Citra, biar dia aja melakukan firman Tuhannya. Bisa begitu? Tidak bisa. Ada tanggung jawab, ada hak, ada ketaatan, ada mujizat. Mau kakak sembuh? Apa jawabnya coba? Yuk baca. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sesungguhnya Tuhan nggak mau jawaban yang seperti ini. Saya perhitungkan. Saya kok ditanya mau kau mau cukup, nggak banyak ngeles. Mau kau melakukan firman Tuhan mau, mau kau berkat mau. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat, yang pertama dia mendengar perkataan Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Bangunlah. Kalau dia tidak bangun, dia tidak percaya apakah terjadi mujizat? No. Dia mendengar perintah Tuhan, dia bangun, berarti ada ketaatan, ada tindakan. Dia membuktikan bahwasanya yang di hadapannya adalah benar-benar Kristus Yesus yang menjadi sumber mujizat, sumber kemenangan, sumber keselamatan.
Saya dan percaya ini bukan hanya jasmaninya saja disembuhkan, jiwa dan rohnya juga dibugarkan oleh karena kehadiran Kristus Yesus di kolam Bethesda itu. Dia tidak perlu menantikan malaikat lagi menggoncang-goncang kolam itu. Karena di hadapannya sudah ada raja di atas segala raja yang menjadi sumber mujizat itu. Kuasa kasihnya lah yang membangkitkan orang pria yang 38 tahun lumpuh. Kuasa kasihnya lah yang bisa membangkitkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Baik yang sedang bersekolah, kuliah, bekerja, bisnis dan apapun. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberkati semua yang sedang kita kerjakan. Yang terjadi ketika dia mendengar, dia percaya, dia bangkit, dia berjalan, dia taat, dan dia mengangkat tilamnya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Tidak selesai di situ saja saudaraku. Karena ada orang Farisi, orang yang mengaku mengenal benar hukum Taurat, yang mengenal benar perintah Tuhan, tapi hanya mengenal. Seperti tadi kita bahaskan, dia percaya Tuhan itu satu, tetapi tidak melakukan perintahnya. Dia percaya Tuhan itu satu, tetapi tidak mau tunduk dan taat akan firman-Nya. Dia percaya hukum Taurat. Karena pada saat itu hari Sabat tidak boleh bekerja. Bahkan pada saat itu juga tidak boleh menghidupkan api saja. Memicit tombol lift pun tidak boleh. Semuanya di setel otomatis. Saking canggih-canggihnya lah orang Yahudi ini, ya kan? Saking pintar-pintarnya. Mereka lebih percaya akan hukum Taurat. Bukan berarti saya katakan jangan percaya hukum Taurat. Tetap percaya hukum Taurat, tetapi di dalam Kristus Yesus, di dalam hidupnya sudah disempurnakan hukum Taurat, yaitu menjadi hukum kasih. Yang percaya katakan amin. Sebab itu peganglah erat-erat kasih Yesus, nikmati kuasa kasihnya, maka kau akan mengalami kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Roh jiwa tubuhmu akan bugar kembali. Semua yang kau pegang akan berhasil. Yang berkatakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Bapa kau yang setia. Bapa kau Bapa yang mulia. Ya rabatakala nasyika rabataka. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Kuasa kasih-Mu lah membangkitkan kehidupan kami. Kasih-Mu lah menyelamatkan kota kami, keluarga kami, bangsa kami. Terima kasih kau pulihkan roh jiwa tubuh kami, keluarga kami. Semua yang sedang kami lakukan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang setia, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk setia kepadamu, ya Kristus Yesus. Ya Rabataka Shikarabata. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Bapa yang setia. Dia Bapa yang setia. Dia lalu setia menunjukkan kasih-Nya. Nikmati kuasa kasih-Nya. Nikmati kuasa kasih-Nya. Nikmati kuasa kasih Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dari harta Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hati.
Lawatlah kami ya Roh Kudus. Kau Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau selamatkan kami. Bapa, Kau setia. Musik boleh dan lembut. Biarlah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan teratur. Dan kita percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Dan kita melakukan kehendaknya, menyenangkan hatinya. Dan jadilah saksi seperti pria yang 38 tahun sembuh itu. Dia bersaksi, yang menyembuhkanku Tuhan Yesus. Bersaksilah akan kasihnya yang menyembuhkan, atas kasihnya yang menyelamatkan. Itulah tugas kita, menjadi saksinya dari Yerusalem sampai seluruh Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan sampai. Kau tunjukkan kasih Kasih setiamu Tuhan. setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Dengan segenap hati kita, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih Kami lebih menikmati lagi setiamu. hadiratnya Tuhan. Kau Menyediakan menjadi menyediakan anak-anak yang taat, anak-anak yang mendengarkan kehendak-Mu. Kau setia, Kau Mengani pekerjaan-Mu sampai kami bersama Raja Sorga dan menikmati mahkota. Yes. Kau tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Bertepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Bapa kita di surga. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kita berikan ucapan syukur bersama kita. Sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala anugerah, kasih, kebaikan Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami datang untuk memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam nama-Mu yang kudus kami akan memberi di dalam damai sejahtera-Mu. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Bersyukur Engkau yang memberikan keamanan yang kondusif dan terkendali buat kota Medan dan bahkan bangsa Indonesia Tuhan. Bila juga ada roh takut akan Tuhan bagi kepala daerah melalui desa sampai ke ibu kota. Baik edukatif juga, legislatif, eksekutif, biarlah mereka memiliki program-program yang pro rakyat. Terima kasih Yesus Kristus. Ya Adonai, tanganmu yang memberkati anak-anakmu yang membutuhkan, yang memulihkan roh jiwa tubuhnya yang sedang sakit, yang melepaskan dari ketikatan jahat di dalam nama Tuhan Yesus, yang menghibur hati yang sedang bersedih dan menguatkan hati iman yang sedang lemah. Terima kasih Bapa, biarlah semua apa yang kami lakukan menyenangkan hatimu dan mempermuliakan namamu. Karena dulu dan sekarang tentu selama-lamanya Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau adalah juru selamat kami dan sumber segalanya dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangmu surga dan bukalah hatimu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah
kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua.